siang. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai pemilik dari toko algoritma komputer. Ya, ya kan? Selamat siang Pak. Ya. Boleh bertanya dengan Bapak siapa? Pak Mau. Di sini saya akan bertanya Pak, apa perbedaan antara HDD dan SSD? Oh, HDD dengan SSD. Perbedaannya di transfer rate file. Jadi yang SSD itu lebih cepat, sementara HDD itu transfer rate-nya lebih kecil, jadi dia lebih lambat. Terus HDD itu dia perangkatnya dia logam, perangkatnya lebih keras daripada SSD. SSD itu, kalau SSD SATA kan dia seperti plastik itu, meskipun dia ada tipe-tipe tertentu SSD yang ada chipnya seperti NVMe, M2 itu. Coba pertanyaan kedua, bagaimana cara memilih laptop yang sesuai dengan kegunaan? Oh, cara memilih laptop yang sesuai dengan kegunaan. Jadi laptop itu kan kegunaannya itu ada beberapa kebutuhan. Yang pertama itu untuk kebutuhan kantor. Nah, kantor itu kebanyakan untuk ngetik atau aktivitas internet di kantor. Nah, kemudian ada yang aktivitas untuk desain grafis. Nah, ini butuh spek yang tinggi kalau desain grafis. Jadi kalau kita hanya butuh untuk mengetik internet di kantor, ya cukuplah dia memakai seperti prosesor Intel, juga grafiknya grafik Intel, tidak terlalu diribetkan dengan grafik. Tapi kalau kita butuh kebutuhan kita untuk desain grafis, maka laptopnya juga dipilih yang ada grafiknya, ada VGA-nya, seperti ada NVIDIA-nya, AT Radeon, AMD Radeon itu. Nah, itu biasanya laptopnya jauh lebih mahal karena memang dia grafiknya tuh dari pabrik dibuat lebih mahal. Jadi kebutuhan itu untuk biasa kantor, ngetik atau internet, atau untuk desain grafis. Nah, itu perombokan utamanya ada di mana. Kemudian ada juga laptop yang mungkin digunakan secara teknis. Nah, jadi kalau kebutuhannya secara teknis, misalnya untuk flashing handphone atau untuk kebutuhan teknisi, biasa dipilih laptop yang memiliki kekuatan tertentu, misalnya USB-nya kuat, atau biasa itu laptopnya lebih tebal lah. Untuk pertanyaan ketiga, aplikasi apa saja yang wajib diinstal ketika memiliki laptop baru jika sekolah di tingkat SMK? Kalau untuk tingkat SMK, sebenarnya aplikasi itu ya standar pada umumnya, ya paling enggak dia ada sistem operasinya seperti Windows. Nah, seperti sekarang kan ada Windows 8, Windows 10, Windows 11. Kemudian aplikasi pendukungnya itu seperti Microsoft Office, Microsoft Pro. Kemudian ada aplikasi browsing seperti Google Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Juga kalau SMK mungkin ada yang jurusan multimedia, mungkin ditambah beberapa fitur yang mengarah kepada desain, jadi ada Premiere, ada Photoshop yang spek tinggi, kemudian CorelDRAW, juga mungkin beberapa fitur desain grafis seperti yang Wondershare, Filmora 12 dan sebagainya. Jadi kalau kebutuhannya untuk akuntansi mungkin berbeda lagi, dia mungkin install program akuntansi seperti Maya Accounting dan program accounting lainnya, kurang lebih seperti itu. Kita yang keempat, apakah yang akan kita dapat ketika membeli PC dengan budget 5 juta rupiah? Kalau budget 5 juta rupiah untuk saat ini ya bisa lengkap nih.
Karena kalau budget 5 juta rupiah mungkin bisa kita beli CPU-nya yang seharga 2.600.000 CPU-nya itu sudah Core i5, itu Gen 4, sudah SSD juga. Ini ada juga buat kita. Kemudian RAM-nya bisa 8 itu. CPU-nya kan 2,5 juta, ditambah monitor sekitar 1 juta, sudah 3,5 juta. Kemudian berarti ada berapa tuh, 2 juta lagi ya? 1,5 juta lagi kan? Iya. Nah itu bisa digunakan untuk beli printer. Nah, printer dan keyboard mouse. Nah, kurang lebih itu 5 juta ya bisa sampai dapat printer satu, sudah lengkap itu. Maksudnya itu komputer yang spesifikasi standar, bukan yang untuk gaming. Oke, di pertanyaan terakhir, apa saran dari toko algoritma komputer agar bisa memelihara PC dan laptop agar tahan lama? Kalau saran kita yang pertama itu untuk laptop itu jangan memakai durasi panjang. Jadi durasi panjang itu kan beberapa aturan dari pabrik umumnya itu memakai laptop itu ukurannya 4 jam. Jadi 4 jam itu berhenti dulu 1 jam, baru lanjut lagi. Jadi durasi panjang itu biasa dipakai untuk nonton film-film berseri, misalnya film Korea yang panjang kan, diulang-ulang terus bisa nonton sampai 7 jam. Nah, itu tidak diharapkan untuk merawat laptop. Kemudian PC utamakan ya perbanyak kipas di dalam casingnya, itu menjaga keamanan sirkulasi udaranya kan. Kemudian juga jangan sembarangan kita mengoperasikan program-programnya, karena barang mengoperasikan sekarang ada beberapa program dia bisa merusak hardware kalau salah operasi. Misalnya contohnya yang merusak hardware ketika main game memakai kode curang. Kode curang itu kan seperti cheat itu merusak hardware, bisa merusak hard disk, bisa merusak prosesor dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Pak Ya. atas wawancara siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.